Belum ada. Ini tadi saya perkenalan doang. Oh, perkenalan. Ya itulah tarifnya kan. Iya. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu itu qawaidul fiqhiyah. Kayak tadi kan harus mengetahui dulu usul fikih. Ya, apa sih itu qawaidul fiqhiyah? Kalau fikih apa? Tadi udah belajar nih. Pemahaman. Iya, itu secara bahasa, secara istilah. Kalau fikih kan ilmu yang mempelajari tentang ya hukum-hukum syar'i yang amal, yang nampak. Ya kan, usulnya inilah dia usul fikih. Nah, qawaidul fiqhiyah itu dia tentang qaidah-qaidah. Jadi dia fokus kepada qaidah. Ya, bentar kita ini dulu. Oh iya. Masih ada pelajaran fikih kelas 12? Nggak ada ya? 11 terakhir sampai kitab apa? Kelas 11 dulu. Nggak sampai kitab nikah? Oh, udah lewat? Muamalah? Ya. Muamalah ini apa tuh? Iya, Ya. dia nggak pernah rekam kan audio aja. Audio aja. Lihat sekarang. Al-Qawaid Al-Fiqhiyah. Lihat di sini, apakah itu di Qawaidul Fiqhiyah itu terbagi dari berapa? Tergabung dari berapa kata? Dua. Ya. Yang pertama kita harus mengetahui secara satu persatunya dulu. Ya, yang pertama qawaid ini jamak dari apa? Ya, qawaid, qaidah. Qaidah itu adalah al-asl, ya. Al-aslu kalau secara bahasa, ya. Wa yarfa'u Ibrahimu qawaida. Ya, ketika Nabi Ibrahim membangun qawaid atau asal-asal, ya, dari Masjidil Aqsa. Nah, artinya adalah mayubna alaihi ghairuhu. Coba siapa yang bisa mengartikan mayubna alaihi ghairuhu? Mayubna alaihi ghairuhu. Gimana? Iya, apa yang dibangun di atasnya selainnya. Jika ada yang dibangun di atasnya, maka inilah dia al-qaidah. Paham? Nah, itu dia. Maksudnya adalah pondasinya. Jadi kita mempelajari qaidah itu adalah pondasi fikih. Adapun fikih, kita sudah mengetahui apa tadi? Al-ilmu bil ahkami syar'iyyah al-amaliyah bi adillatiha at-tafsiliyah. Ya. Jadi kita fikih itu ada tentang ilmu-ilmu syar'i yang amal, yang nampak. Maka kalau kita belajar fikih, ya, itu pasti semua amal ada yang perlu kita kerjakan. Contohnya fikih wudu, sholat, itu ada yang kita kerjakan. Berbeda dengan akidah. Contohnya kita belajar tanda-tanda hari kiamat, atau meyakini bahwasanya nanti pada hari kiamat akan dibangkitkan semua yang mati. Ada nggak amalan kita dari belajar itu? Ya, nggak ada. Yang ada keyakinan, ya. Cuman cukup diyakini, nggak ada amal dari situ. Berbeda dengan fikih. Nah, adapun fikih dia dengan dalil-dalil yang terperinci. Contohnya, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati, itu dalil tentang apa? Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Tentang wudu, ya. Maka itu masuknya ke fikih apa kemana? Ke qawaidul fikih. Ya, ke fikih, ya. Berbeda dengan usul fikih. Kalau usul fikih tadi apa? Biadillatiha al-ijmaliyah,
ada disebutkan kan? Al-ijmali. Jadi dia tentang ijmali. Contohnya la darara wala dirara. Tidak boleh memadaratkan diri sendiri dan orang lain. Nah, itu dia dalil secara ijmal. Nanti masuk juga ke qawaidul fiqhiyah. Maka qawaidul fiqhiyah adalah lihat di sini qawaidul fiqhiyah ini secara istilahnya ya adalah al-ahkam al-kulliyah. Apa itu al-ahkam al-kulliyah? Hukum-hukum yang kuli, yang global ya, sama seperti ijmali. Yang global yu'tarafu yang diketahui dengannya, yang diketahui dengan hukum-hukum global itu masalah-masalah yang juz'iyah ya, yang terperinci ya, masalah-masalah yang terperinci. Jadi dengan hukum-hukum yang global kita dapat mengetahui ya tentang masalah-masalah terperinci. Contohnya, dari mana kita mengetahui bahwasanya rokok itu haram? Ada nggak dalilnya dalam Al-Quran? Terus kenapa? Nah, tadi ada hadis Nabi Muhammad SAW, la dororo ya, la dororo wala dirar. Nah, di sini kita ketahui bahwasanya rokok itu dia menyebabkan kanker, ya, gangguan kehamilan. Nah, itu dia. Maka itu memadaratkan diri sendiri. Ya. Paham ya? Kan Indomie juga bikin kanker. Gimana jawabnya? Ya, kalau satu enggak, tapi ini kok rokok satu saja sudah ya, dia menyebabkan efek yang negatif. Paham ya? Kalau Indomie harus kok kebanyakan. Paham ya? Apa bedanya usul fikih sama qawaidul fikih? Kalau qawaidul fikih itu diambil kaidah-kaidahnya, misalkan siapa yang tahu salah satu kaidah fikih? Pernah dengar? Selain la darara wala dirara. Al-umur bimaqasidiha. Nanti akan kita pelajari. Al-umur apa artinya? Bimaqasidiha. Apa artinya? Al-umur. Ya, masalah-masalah bimaqasidiha. Sesuai dengan maksud-maksudnya. Ini apa? Ini salah satu kaidah fikih yang umum, yang paling umum, yang paling besar, yaitu semua amalan itu sesuai dengan maksudnya. Kita pergi ke masjid maksudnya apa? Apa kita cuma duduk-duduk aja atau mau sholat? Nah, ini diambil dari dalil. Dalilnya apa? Siapa yang tahu? Sudah kita hafal semua. Innamal a'malu binniyat. Nah, itu dia tergantung dengan niat. Nah, segala urusan tergantung dengan maksudnya. Contohnya kita mandi. Mandi kan cuma kayak gini kan? Ya. Nah, itu tergantung niat kita. Kita mandi wajib apa mandi biasa? Kita nyemplung ke kolam renang, basah semua dari kepala sampai kaki. Dengan kita niat mandi wajib, itu nggak perlu kok kita naik, itu sebenarnya sudah mandi wajib. Paham? Walaupun kita nggak pakai tata cara yang diajarkan, akan tapi tata cara itu semua sunnah. Paham? Yang wajibnya membasahkan dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu sudah mandi wajib. Tapi apa yang membedakan? Niatnya. Paham nggak? Kalau kita nyemplung aja sekedar mau berenang, itu kita kok misalnya mimpi basah belum boleh sholat, karena kita belum niat mandi wajib. Ya, itu dia. Paham ya? Yang membedakan niatnya. Contohnya lagi, misalkan dia membedakan antara niat antara sholat. Misalkan kita sholat sebelum subuh, niat kita apa? Niat tahiyatul masjid apa niat sholat qobliyah subuh? Paham ya?
Nah, itu yang membedakan. Inilah dia al-umur bimaqasidiyah. Bimaqasidiha. Apa bedanya dengan usul fikih? Kalau kaidah-kaidah fikih ya, dia diambil dari dalil Al-Qur'an dan Sunnah. Ya. Dalil syariah apa? Dalil syariah Al-Qur'an, Sunnah, ya. Itu dia. Adapun usul fikih, dia mempelajari tentang kaidah lugawiyah, tentang bahasa Arab itu sendiri. Maka nanti kalau kita belajar usul fikih, nanti ada pembahasan al-amru wan nahi, larangan dan perintah, terus umum dan khusus, nanti mutlak dan muqayyad, mujmal dan mubayyan. Ya, enggak mempelajari kaidah secara terperinci. Kalau kaidah nanti masuknya ke qaidul fikih. Contohnya ada tentang di usul fikih, al-amru yadullu alal wujub. Apa ini? Artinya al-amru yadullu alal wujub. Coba apa artinya? Capa. Amru apa? Hah? Perintah. Yadullu nggak tahu. Coba siapa yang tahu? Ya, perintah itu pada asalnya menunjukkan kepada kewajiban. Ini kaidah fikih apa kaidah usul fikih? Usul fikih. Kenapa? Diambil dari kaidah bahasa, ya. Dari mana bahasanya? Ini dia. Karena setiap perintah, misalkan wa aqimus shalah wa atuz zakah, itu kan perintah, ya kan, fi'il amr kan? Maka itu pada asalnya menunjukkan kewajiban. Berbeda dengan ini diambil dari dalil hadis tadi. Paham ya? Itu dia bedanya. Ya, ada yang bertanya tentang definisi qaidul fiqhiyah sebelum kita masuk? Siapa yang nggak paham? Nanti udah kita masuk ke sini nggak paham pula. Coba yang belakang, coba jelaskan. Coba jelaskan secara yang saya jelaskan aja, yang apa yang masuk di otak aja coba. Ya, pola secara gamblang. Udah kelas 12 lah, harus bisa. Coba apa secara bahasa, secara istilah, jelasin aja pakai bahasa Indonesia. Al-aslu. Apa itu? Ma yubna alaihi ghairuhu. Secara bahasa. Apa itu kaidah secara bahasa? Apa yang dibangun di atasnya selainnya, ya. Adapun secara istilah apa? Ya, apa artinya coba yang belakang itu? Siapa namanya? Adi. Reza. Oh, Reza. Coba. Jelasin yang dipahami tadi. Masa nggak ada yang paham? Coba yang lain siapa? Ya, antum coba. Secara istilahnya. Al-ahkamul itu kuliah itu. Ya, hukum umum. Dan mengetahui dengannya masalah-masalah yang juz'iyah, yang terperinci, ya. Paham ya? Ya, kalau insya Allah sudah paham tentang ini, kita masuk langsung ke bukunya. Silahkan buka bukunya, halaman 13. Apa? Apa? Iya. Ini bukunya tentang qaidul fiqhiyah yang ditulis oleh
Syekh Utsaimin ya. Beliau yang buat nazamnya dan beliau juga yang buat syarahnya ya. Iya. Beliau yang buat nazamnya juga. Jadi ini sama seperti kalau misalnya kita belajar mustalah hadis baikuniyah kan. Ini sama. Tapi ini tentang kaidah fikih. Ya, kita baca. Siapa yang ini baca satu persatu ya? Kaidahnya dulu dibaca. Halaman 13, lihat yang di bold itu ya, yang di bold. Coba Surah Al-Quran dari ujung. Enggak, yang hitam ini aja nazamnya. Mubdi. Iya. Lihat di sini. Ya, qalal munazim ya. Kalau misalnya dia kitab biasa maka dibilang qalal muallif. Kalau munazim itu yang buat nazam. Ya, kenapa? Apa keuntungan ini dibuat nazam? Ya, karena nazam ini akhir-akhirnya dia selalu sama. Contohnya alhamdulillahil mu'idil mabdi mu'tin nawali kullaman yastaji. Ya, mubdi sama yastaji dia sama. Apa akhirnya? Maka ini kenapa gampang buat dihafal. Ya, di sini alhamdulillahil mu'idul mubni. Ya, al-mabni, al-mubdi. Lihat di sini alhamdu apa? Itu adalah sifat yang disifati untuk Allah Subhanahu wa taala ya. Huwal wasful mahmud bil kamali ma'al mahabbah wat ta'zim ya. Alhamdu ya, alhamdu itu mencakup semua nama-nama dan sifat Allah ya. Al-Qawi, Al-Aziz semua termasuk di dalam alhamdu ya. Semua nama dan sifat Allah termasuk dalam di dalam alhamdu ya. Ar-Rahmanir Rahim itu semua sudah masuk di dalam alhamdu. Artinya yang mahmud, yang terpuji dengan al-mahabbah wa ta'zim ya. Jadi sifat Allah itu bisa terbagi dua. Sifat dan nama Allah terbagi dua. Ada sifat kamaliyah, ada sifat al-qahar. Maksudnya sifat yang mendatangkan kecintaan kepada hambanya. Ada sifat yang mendatangkan ta'zim ya. Ta'zim itu pengagungan serta ketakutan. Contohnya kalau kita bilang apa? Allah dari salah satu dari nama Allah adalah Ar-Rahman. Itu mendatangkan apa di hati kita? Mendatangkan apa? Kecintaan kan? Nah, berarti termasuk sifat al-kamaliyah ya. Adapun kalau misalnya dibilang Allah apa? Azizul Jabbar ya, yang maha kuat dan perkasa. Itu mendatangkan apa? Ketakutan atau dan takzim ya. Makin takut kita kepada Allah makin besar. Itu dia. Adapun alhamdu itu terkumpul semua di dalam kata alhamdu ini. Alhamdulillah, segala puji atau segala sifat Allah yang terpuji ya. Lillah ini adalah wasful lafzun jalalah. Kita nggak boleh kalau misalnya mengi'rab nanti ya, nggak boleh langsung bilang Allah, akan tapi apa? Lafzun jalalah. Lafzun jalalah atau lafaz Allah ini itu adalah a'raful ma'arif. Apa itu a'raful ma'arif? Ma'rifat yang paling ma'rifat ya. Kalau kita belajar nahwu ada berapa ma'rifat? Isim alam, domir kan, ada 7 ya. Isim alam, domir, isim isyarah kan. Nah, yang paling a'rafnya itu adalah lafzun jalalah. Nah, sebenarnya Allah ini dari kata apa? Iya, jadi kata ilahu ya. Kan tapi ilahu artinya apa? Ilah artinya apa? Ilah ini kan ilah, ininya panjang kan? Berarti harusnya ilahun kan? Iya kan? Karena ininya panjang. Nah, ilah itu wazannya apa? Wazan fi'alun ya. Wazan fi'al, ya kan? Wazan fi'al kan? Dari kata apa ini? Alaha ya'lahu kan? Artinya menyembah kan? Iya kan? Fi'ilnya, fi'il madinya alaha ya'lahu artinya menyembah. Kalau maf'ulnya berarti ma'luh ya kan? Artinya ma'bud yang disembah ya. Adapun ini wazan fi'alnya berarti adalah
ilahun. Ilahun setiap wazan fi'al itu artinya maf'ul. Artinya maf'ul. Paham ya? Contohnya firos, wazannya fi'al, artinya mafrus. Firos itu apa? Hah? Firos. Kasur, masa nggak tahu firos? Nggak tahu. Kasur ya. Kasur itu artinya mafrus, yang diinjak-injak. Contohnya lagi kitab. Ya, itu wazan apa tuh? Wazan fi'al kan? Artinya maktub, yang ditulis ya. Sama. Jadi semuanya maf'ul. Begitu juga ilah artinya ma'luh, yang artinya ma'bud, yang disembah ya. Adapun ilah ini masih nakiroh ya. Masih nakiroh, maka ditambahlah alif lam ya. Ditambah alif lam agar dia menjadi ma'rifat. Akan tetapi di dalam bahasa Arab sulit kalau mengatakan al-ilah. Jadi dihapuslah hamzah yang ini, kemudian digabung menjadi Allah. Paham? Ya, itu artinya yang disembah. Dan nama Allah ini tidak ada yang berhak memberikan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya tidak ada yang berhak dinamai dengan Allah selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Firaun faqala ana rabbukumul a'la. Ya, Firaun tidak mengaku sebagai Allah, akan tapi hanya sebagai Rabb. Paham ya? Itu dia alamun ala zatillah ya, nama kepada zat Allah, la yusamma bihi ghairuhu ya. Yang tidak diberikan nama terhadap selainnya ya. Artinya adalah ma'bud. Ya, di sini alhamdulillahi al-mu'idul al-mabdi. Lihat di sini ma'khud min qauli ta'ala innahu yubdi'u wa yu'id. Berarti di sini alhamdulillahi al-mu'idul mubdi. Kenapa mu'id? Mu'id dari kata apa? A'ada yu'idu. Yubdi, abda, yubdi ya. Mu'id artinya yang mengembalikan. Mubdi yang memulai. Diambil dari firman Allah, innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Atau yang dimaksud adalah yang menciptakan khalqu, atau yang menciptakan makhluk kemudian mengembalikannya kapan? Nanti pada hari kiamat ya, yang sudah mati dikembalikan lagi. Ya, al-mu'tin nawali kullaman yastaji. Mu'ti artinya apa? Ya, memberikan. Al-ata ya. An-nawali itu artinya al-ata, atau yang diberikan atau pemberian ya. Itu dia an-nawali ya. Dari kata nala yanalu ya. An-nawal ini adalah masdarnya, maksudnya yang didapati ya. Mu'tin nawali, yang memberikan ya, hadiah ya, atau pemberian pada setiap kullaman yastaji, pada setiap yang memintanya ya. Yastaji artinya yatlub. Yastaji yatlub berarti yang meminta ilmu ya, seperti tadi ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa iza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an. Lihat di sini Allah selalu menjawab permintaan orang yang berdoa. Jadi Allah mu'tin nawali kullaman yastaji, selalu memberi pemberian setiap yang berdoa atau yang meminta. Jadi kalau kita menuntut ilmu ya, pasti Allah akan memberikan apa yang kita minta dari menuntut ilmunya kita ini. Lihat. Kemudian musabbital ahkami bil usulil muayyini musbital ahkami bil usuli mu'inu man yasbu ilal wusuli. Lihat di sini musbit. Artinya apa itu musbit? Dari kata asbata yusbitu, artinya yang menetapkan ahkam-ahkam ya. Musbital ahkam, yang menetapkan hukum-hukum bil usuli, dengan usul-usulnya. Yang kita maksud tadi ya, al-ahkamul kulliyah itu
Yang kita maksud itu adalah al-ahkamul kulliyah itu. Jadi menetapkan hukum dengan usul-usulnya. Contohnya setiap amal sesuai dengan maksudnya, ya. Atau al-yakin la yazulu bisyak. Nah, salah satu kaidah fikih, keyakinan tidak akan hilang dengan keraguan. Contohnya kita udah wudhu tadi. Kemudian pada saat sholat, ya udah rakaat ketiga, dia ragu. Tadi rakaat pertama dia kentut apa enggak? Tapi ragu, enggak jelas. Maka hukumnya batal apa enggak sholatnya? Enggak, karena kembali kepada keyakinannya udah wudhu tadi. Paham ya? Apa? Iya, tapi pakai kaidah ini al-yakin la yazul bisyak, ya. Keyakinan tidak akan hilang dengan ragu. Jadi ragunya ini dianggap enggak ada. Paham? Karena udah yakin dia wudhu. Yang yakin apa? Wudhu. Yang ragu kentut, kan? Jadi kentutnya enggak dianggap. Adapun kebalikannya, misalnya tadi dia udah sebelum sholat udah sadar dia kentut. Habis itu pas sholat dia ragu, udah wudhu apa belum? Ya, maka hukumnya apa? Batal, karena yang ragu wudhunya, kentutnya itu ya yakin. Paham ya? Istirahat ya? Kita dipotong istirahat. Sampai 15 ya? Iya, istirahat dulu ya. Silahkan. Ya, bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Buka semua halaman 14. Oh, belum dibaca tadi ya bait yang ini. Silahkan yang lain, siapa yang mau baca? Tadi udah. Coba Capra. Halaman 14. Coba yang di bold itu. Musbita. Oh ya, musabbit. Musabbit. Musabbitul ahkami, ahkama bil usuli, mu'inu, ya. Ya, di sini tadi udah kita bahas sedikit musabbitul ahkama. Oh ya, musabbitul ahkami bil usuli mu'ini man yasubbu ilal busuli. Tadi ya. Jadi Allah lah yang apa? Yang menetapkan hukum-hukum dengan usul-usulnya. Seperti tadi udah kita al-yakin la yuzubil syak, ya. Mu'inu man yasbu atau mu'inu man yusbu, ya. Mu'in apa? Yang menolong setiap man yusbu atau yamilu, ya. Yusbu ini bahwasanya Allah SWT selalu menolong man yamilu, ya, atau yusbu. Maka dikatakan sobuah itu adalah orang yang atau soibah itu orang yang mencondong ke suatu sisi, ya. Ya, menolong yang man yamilu ilal wusuli, yang condong kepada sampai kepada apa itu? Wusuli itu apa? Sampai atau akhir dari sebuah jalan, ya.
Jadi di sini maksudnya adalah Allah SWT selalu menolong ya, mu'in atau menolong setiap siapa yang yasta'in, yang meminta tolong ya kepada Allah SWT ma'abadlil juhdi ya. Ya, dia meminta tolongnya di dalam talibul ilmi dengan badlul juhdi, yaitu mengerahkan kemampuannya dalam belajar. Adapun kalau cuma berdoa aja habis itu dia tiduran, nggak belajar, cuma doa-doa aja biar dapat ilmu, itu nggak bisa ya, karena ilmu nggak turun dari langit ya. Udahlah, ini topik itu kenapa? Itu dia. Kemudian baca setelahnya. Coba Haki. Yang mana tuh? Bait setelahnya. Summa sholatu ma'as salami qad atim ala ladzi utiya jawami'ul kalam. Jawami al-kalim. Jawami al-kalim. Ya, lihat di sini summa, kemudian as-sholatu ma'as salami qad atim. Lihat ini sesungguhnya sholawat ya. Maksudnya ini sholawat serta salam. Ya, sholawat serta salam. Setelah lihat di sini, setelah mu'alif memuji Allah SWT di bait pertama tadi, alhamdulillah, kemudian beliau bersolawat kepada Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah adalah ya termasuk syari itu yang pemberi syariat, yang membuat syariat, yaitu Allah dan Rasulnya. Adapun yang diwahyukan kepada, yang dikatakan oleh Nabi Muhammad itu adalah wahyu dari Allah ya. Yaitu bersolawat. Apa itu solat? Solat ya, doa ya. Solat itu ketika solat minallah itu artinya pujian, astina. Adapun solawat dari manusia dan malaikat adalah doa. Paham ya? Jadi kalau yang wassallallahu ala nabi dan Allah bersolawat kepada nabinya, itu adalah pujian terhadap Nabi Muhammad di kalangan malaikat. Adapun kalau kita bersolawat kepada Nabi, itu adalah doa kita ya untuk Nabi Muhammad, agar Nabi Muhammad diangkat ke Rafi'il A'la, ke tempat yang paling tinggi. Paham ya perbedaannya ya. As-salatu minallah itu asina alaihi amamal malaikat. Adapun as-salawat minal malaikat dan minal khalqi itu adalah doa. Summa sholatu ma'as salam. Salam ini apa? Ya, keselamatan dari apa? Keselamatan dari perkataan-perkataan dusta ya, perkataan-perkataan dusta ya, baik dari orang-orang musyrik atau orang-orang yang lain yang mengatakan, misalnya mengatakan Allah beranak. Itu perkataan siapa itu? Allah Beranak. Perkataan siapa? Trinitas. Ya, orang Nasrani lah, kan? Ya, ada Tuhan Bapak, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Ya, itu kan dia mengatakan, kemudian Allah bantah apa? Lam yalid walam yulad. Nah, jadi Nabi Muhammad diselamatkan perkataannya dari kedustaan-kedustaan, baik terhadap syariat dan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena salawat itu adalah hak. Karena di sini mu'alif memuji Allah kemudian memuji Nabi Muhammad. Kenapa? Karena itu adalah hak yang paling besar, yaitu hak Allah, baru setelah itu baru hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi." Lihat di sini Allah dan malaikat bersolawat kepada Nabi. Tapi bedanya apa? Solawat Allah dan solawat malaikat. Ya, kalau Allah tadi ya sina alaihi, kalau malaikat ad-du'a alaihi. Paham ya? Qad atim ya, atau qad utim ya, atau telah lengkap ya. Jadi solawat serta salam telah lengkap ya kepada alalladzi ya, kepada di sini allazi adalah isim mausul, alalladzi u'tiya, kepada yang diberikan jawami al-kalim. Apa itu jawami al-kalim? Ya, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Jawami al-kalim itu adalah salah satu dari kekhususan yang paling besar dari Nabi Muhammad SAW. Ya, maksudnya apa? Jawami al-kalim adalah ketika Nabi Muhammad berkata dengan satu kalimat, maka kalimat itu mengandung ya makna yang besar. Ya, yatakallam bi kalimatin law takallam ghairuhu yuridu maknahu lam yasil ilaihi illa bi'afiha. Ya, maksudnya ketika Nabi Muhammad mengatakan sesuatu, ketika ingin menjadi sesuatu itu, satu kalimat itu mencakup banyak hal, itu dia jawami al-kalim. Ya, kalimat yang menggabungkan antara banyak hal walaupun kalimatnya pendek, itu dia jawami al-kalim. Yang mana kalimat ini tidak bisa dibuat oleh selain Nabi Muhammad SAW. Tidak bisa dikatakan. Jadi mau cendikiawan dari segala dari seluruh dunia ya berkumpul untuk buat jawamiul kalim nggak bisa. Seperti perkataan la dorora walad dirara, kemudian kemudian innamal a'malu binniyat ya, dan seterusnya. Itu tidak bisa kecuali itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Paham sampai sini? Kemudian baca setelahnya halaman 16. Bawah belakang. Setelah haki. Siapa dulu? Muhammadun itu yang hitam kali dia. Muhammadun Mab'usun al-mab'usu ya. Ya, di sini yang di sholatu wassalam tadi adalah siapa? Muhammad ya. Muhammad ini dari kata apa? Isim apa Muhammad ini? Isim apa? Hah? Muhammad, Muhammad, Hamada yuhamidu. Muhammad isim maf'ul ya. Artinya yang dipuji. Dari kata apa? Madinya. Hamada yuhamidu ya. Tahmidun berarti Muhammad itu yang dipuji. Adapun Ahmad, jadi Muhammad ini dia Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Begitu juga di dalam Injil juga Allah sebutkan, akan tapi namanya adalah Ahmad. Ya, di dalam Al-Qur'an juga ada Ahmad. Ya. Ahmad ini dia adalah isim tafdil ya, isim tafdil. Artinya dari kata hamidah, maksudnya Ahmad yang paling terpuji ya. Jadi kalau Muhammad itu ditinjau dari orang-orang yang memuji Muhammad, berarti Muhammad adalah yang dipuji. Kalau Ahmad ditinjau dari diri Nabi Muhammad sendiri adalah yang paling terpuji dari selainnya. Paham ya? Itu dia. Al-Muhammad al-mab'usu al-mab'usu rahmatal wara ya. Nabi Muhammad yang diutus untuk rahmat, untuk rahmatal wara. Wara ini maksudnya seluruh alam ya. Rahmatan lil alamin ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Nabi Muhammad yang diutus untuk apa? Untuk kasih sayang segala umat ya. Bahkan bukan umat Islam saja ya, umat di luar Islam, kemudian hewan-hewan, tumbuhan, semuanya rahmatan lil alamin ya, diutus untuk kesejahteraan. Wa khairi hadin li jami'i mandara, dan sebaik-baiknya. Khairu itu dari kata apa? Khairu Khairu itu asalnya adalah isim tafdil. Artinya apa? Yang paling baik atau yang lebih baik ya. Khairu itu
dari kata akhyaru harusnya akhyaru. Akan tapi dihilangkan hamzahnya menjadi khairu, sama seperti mar'ah. Mar'ah harusnya imro'ah ya. Makanya pernah kita sebutkan imro'ah bisa juga mar'ah. Nah, begitu juga khairun. Iya, ketika dihapus berubah juga harokatnya. Ya. Itu dari bahasa Arab. Dan sebaik-baiknya wa khairuha dan wa khairu hadin ya, maksudnya dan sebaik-baik yang memberi petunjuk ya. Hadin itu adalah pemberi petunjuk. Wa khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, itu pada apa itu? Khutbatul hajah kan? Wa khairul had ya. Itu adalah maksudnya adalah hidayah yang paling baik adalah hidayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada dijami'i kepada semua mandaro atau semua yang mengetahuinya ya, semua yang mengetahui atau semua yang menuntut ilmu, itu dia. Jadi hidayah Nabi Muhammad adalah sebaik-baik pemberi hidayah dari semua pendakwah ya, dari semua pendakwah. Jadi Nabi Muhammad lah yang sebaik-baik pemberi hidayah kepada semua yang menuntut ilmu. Paham ya? Semua yang menuntut ilmu. Kenapa? Karena Nabi Muhammad lah yang ansoh ya, yang paling ingin memberikan hidayah untuk umatnya ya. Itu dia, dibandingkan pendakwah lain. Bisa saja pendakwah lain dia cuma mau apa? Dilihat orang atau cuma mau uang. Nah, dari dakwah mereka. Akan tapi Nabi Muhammad benar-benar ingin agar umatnya itu mengetahui Islam. Itulah dia disebut khairu hadin wa khairu hadin. Adapun hidayah terbagi dua, siapa yang sudah tahu? Hidayah terbagi dua. Hidayah irsad dan hidayah kecil. Hidayah Nabi, hidayah apa itu? Kan hidayah terbagi dua. Lihat di sini, fal hidayah inda ahlul ilmi ada kismain. Ada dua. Lihat halaman 17-nya. Hidayatun dilalatun wa irsyadun. Maksudnya hidayah irsyad tadi. Wa hiya takunu lirrasul wa lighairihi ya. Maksudnya hidayah irsyad ini hidayah yang bisa dimiliki oleh Rasul dan ghairihi, maksudnya dari ustadz-ustadz, dari pendakwah. Makanya dia di sini dan setiap wa khairu hadin, dan setiap orang yang memberikan hidayah, maksudnya hidayah apa di sini? Hidayah irsyad. Jadi Nabi Muhammad adalah yang memberikan hidayah, akan tapi hanya hidayah irsyad. Apa itu hidayah irsyad? Hidayah secara pengetahuan saja. Misalnya Nabi Muhammad mengajarkan bahwasanya hanya Allah yang berhak disembah. Itu hidayah apa? Hidayah irsyad, hanya pengetahuan saja. Begitu juga ustadz-ustadz pendakwah kan ngasih ilmu aja kan. Ada nggak ustadznya memastikan nanti ketika dikasih tahu ilmu ini orangnya akan melakukan? Enggak kan? Cuman ngasih tahu aja. Itu dia hidayatul irsyad. Ya. Dalilnya adalah Allah SWT berfirman, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Sesungguhnya kaum Muhammad akan memberikan hidayah kepada siratal mustaqim. Ya. Wa ja'alna minhum ummatan yahduna bi amrina lama sabarum. Lihat di sini yahduna, failnya adalah banyak, maksudnya umat-umat yang berdakwah. Itu dia, hidayatul irsyad. Yang kedua hidayatul taufik. Nah, taufik ini wa huwa la yakunu illa lillah. Taufik ini hanya dimiliki oleh Allah, nggak bisa selain Allah. Berbeda dengan hidayah irsyad, bisa dimiliki oleh selain Allah, yaitu Nabi dan pendakwah-pendakwah lainnya. Adapun petunjuk taufik ini hanya untuk Allah SWT. Nah, bedanya apa? Kalau hidayatul irsyad tadi hanya pengetahuan, hanya ilmu. Akan tapi hidayatul taufik itu amalnya. Paham? Jadi ketika orang dikasih ilmu misalnya untuk sholat, belum tentu orang itu beramal. Ustadz ini cuman bisa ngasih ilmu aja. Adapun hidayah untuk dia beramal nanti itu dari hidayah taufik. Paham? Hanya dari Allah. Itu dia bedanya. Ya. Jadi kalau ustadz cuman nerangin aja, ustadz cuman maksudnya kewajiban ustadz cuman ngasih tahu aja. Untuk kalian taat apa enggak itu urusan kalian sama Allah. Kalau kalian membuat atau beribadah ketaatan, maka itu ada hidayah taufik dari Allah. Kalau nggak ada hidayah taufik, kalian cuma tahu aja tapi nggak beramal. Itu dia maksudnya. Paham ya?
Contohnya Allah SWT berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Sungguhnya kamu tidak akan memberi hidayah kepada siapa yang kamu cintai, akan tapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah inginkan. Bertentangan enggak hadis dalil di atas, ayat di atas sama ayat di bawah ini? Tadi Allah berfirman wa innaka la tahdi. Jadi Nabi Muhammad itu memberikan hidayah. Akan tapi yang kedua ini innaka la tahdi, kamu tidak akan memberikan hidayah. Bentrok enggak? Bentrok gimana cara jalan keluarnya? Jalan keluar dari hadis yang ayat yang bentrok ini? Ya kalau yang atas tadi hidayah irsyad, kalau yang bawah hidayah taufik. Kan gampang kan, udah jelaskan. Ya. Maksud Allah Subhanahu wa taala innaka la tahdi, kamu tidak akan memberikan hidayah taufik, tapi kalau hidayah irsyad bisa. Contohnya gini, ini asbabun nuzulnya apa ayat ini? Innaka la tahdi man ahbabta. Asbabun nuzulnya apa? Ketika Nabi Muhammad ingin memasukkan atau mengampuni atau berdoa untuk pamannya siapa? Abu Thalib dimasukkan surga tapi udah meninggal. Jadi pas saat Abu Thalib ini sakaratul maut, ya, datanglah Nabi Muhammad. Untuk apa? Untuk untuk mendakwahi Abu Thalib ini biar masuk Islam sebelum meninggal nih, masih sakaratul maut. Tapi di depannya udah ada siapa? Abu Jahal. Jadi di depan Abu Thalib pas sakarat itu ada Nabi Muhammad dan Abu Jahal. Nabi Muhammad mau berdakwah, ya, katakanlah la ilaha illallah, maka kamu akan selamat nanti di akhirat. Abu Thalib ini udah terkena hidayatul irsyad, udah tahu dia bahwasanya la ilaha illallah itu benar, ya, bahwasanya Abu Thalib ini hatinya udah mempercayai Nabi Muhammad, ya. Akan tapi dia cuma tahu aja, nggak bisa beramal, nggak bisa berkata. Kenapa? Karena takut di depannya ada Abu Jahal. Abu Jahal ngancam, apakah kamu ingin berpaling dari agama nenek moyangmu, gitu. Jadi nggak berani sampai sakaratul maut, sampai meninggal tetap nggak bisa mengatakan la ilaha illallah. Jadi belum dapat hidayah taufik, tapi cuma dapat hidayah irsyad. Nabi Muhammad nggak bisa memberikan hidayah taufik. Nah, maka setelah itu Nabi Muhammad berdoa kepada Allah untuk apa? Memasukkan, untuk agar mengeluarkan Abu Thalib dari siksa api neraka, masukkan ke surga. Maka turunlah ayat ini, innaka la tahdi man ahbabta, kamu nggak bisa memberikan hidayah kepada orang-orang yang kamu cintai seperti Abu Thalib. Paham? Jadi Nabi Muhammad aja nggak bisa, apalagi kita semua, ya, itu dia. Akan tapi cuman bisa diberikan syafaat Abu Thalib ini. Syafaatnya apa? Dikurangin azabnya, menjadi apa? Ya, sendal dari api itu adalah azab yang paling ringan. Itu ya. Paham ya? Perbedaan hidayatul irsyad dan hidayatul taufik. Jadi kalau ada orang yang udah dikasih tahu beribu-ribu keluar masuk kuping kanan keluar kuping kiri, berarti dia dapat hidayah apa? Hidayah irsyad. Hidayah taufiknya dapat enggak? Enggak. Paham ya sampai situ ya? Kemudian baca setelahnya. Ya. Sekali dua ya. Dua ini maksudnya atas bawah. Ini udah ya? Belum. Yang ini wa'iyahdu. Wa ba'du. Sama yang bawah tuh lakinya. Fa ba'du wa ba'du fal ilmu bihurun zairatun lan yablugha al-kadiha fihi akhirah. Linailihi fahris tajid sabila. Ya, lihat di sini bahwa ba'du dan setelahnya. Ya, lihat di sini kenapa ba'du enggak ba'da? Ba'da ini apa artinya? Setelah kan? Kenapa di sini ba'du harokatnya? Boleh enggak ba'da ini jadi ba'du?
Harusnya kan kita anamu ba'da sholatil isya kan ba'da kan? Kenapa jadi ba'du di sini? Atau misalkan khotib juga ama ba'du. Kenapa ama ba'du enggak ama ba'da? Ya, ba'du di sini maksudnya ada kata setelah ba'du ini yang dihilangkan. Kalau ba'da enggak ada yang dihilangkan. Kalau misalnya anamu ba'da sholatil isya, ya kan? Jadi setelah ba'da ini enggak ada kalimat yang dihilangkan. Adapun kok ba'du itu ada yang dihilangkan setelahnya. Ya, lihat di sini. Wa ba'du apa? Maksudnya wa ba'da al kalimatu qabliyah hadza, ya maksudnya setelah yang dikatakan ini apa gitu maksudnya. Begitu juga khotib, ya kan, setelah dia baca khutbatul hajah ama ba'du, ya, atau ba'da mayakunu ba'da haza, ya gitu. Ngerti nggak? Ba'da mayakunu adapun yang akan terjadi setelah ini maksudnya, akan tapi dihilangkan. Adapun setelah gitu saja. Paham ya perbedaan apa? Iya, setelah kayak wa ba'du maksudnya setelah sholawat wassalam, ya, dan pujian kepada Allah, itu dia maksudnya. Ya. Itu dia. Seperti wa kullun. Kadang ada wa kullu, misalnya wa kullu man dakhala masjid atau kullu man dakhala masjid. Itu kenapa pakai kullu? Kadang dikatakan wa kullun, udah selesai. Yaitu artinya kalau kullu itu nggak ada yang dihilangkan setelahnya. Kalau kullun itu orang udah tahu, pokoknya semua yang masuk masjid atau semua aja gitu. Ya, itu dia. Wa ba'du fal ilmu buhur, bukan bihul ya, paham? Afan, buhurun zakhirah lan yablughal kadiha fihi akhirah. Lam yablughal kadiha fihi akhirah. Lihat di sini wa ba'da, lihat di sini al ba'dal hamdu was salat fal ilmu buhurun zakhirah. Bahwasanya ilmu adalah buhur, laut, ya. Ilmu adalah lautan wasi'ah azimah. Maksudnya zakhirah itu wasi'ah azimah, ya. Zakhirah itu yang luas, ya, yang sangat luas dan sangat dalam, yang tidak ada ujungnya. Seperti ada pepatah apa, al ilmu bahrun la sahilalahu, ya. Ilmu adalah lautan yang tidak ada ujungnya. Mau kita menuntut ilmu berapa kitab, beribu-ribu kitab, itu nggak bakal sampai semua ilmu kita dapatin. Paham ya? Apalagi kita nggak belajar, setetesnya pun nggak dapat, ya. Makanya ilmu itu di pepatah bahasa Arab, kalau kita meluangkan semua ilmu hidup kita untuk menuntut ilmu, kita cuma dapat setengahnya saja, ya. Kalau kita nggak meluangkan seluruh hidup kita, nggak dapat setengahnya. Apalagi kalau misalnya kita mau ke umum, ya, misalnya ini ilmu syar'i, ya kan? Kalau ke umum ya setengahnya nggak dapat, ya. Ya tapi nggak masalah karena semuanya saling melengkapi. Ada orang yang mendalami ilmu agama, ada yang mendalami ilmu umum. Tapi jangan sampai ilmu umum ini nggak ada pondasi, ya. Nanti dia udah masuk ke ilmuwan umum kena subhat, ada nanti kena orang ateis, orang orientalis, ya. Kenapa kita belajar di sini agama? Ya karena kita ingin membangun pondasi, ya, bukan mendalami. Kalau mendalami nanti paling di kuliah S1, S2 dan seterusnya. Ya, ilmun yang tidak ada ujungnya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa fawqa kulli zi ilmin alimun. Setiap orang yang berilmu pasti ada orang yang lebih berilmu. Di atas langit ada langit lagi, ya. Hatta yantahil ilmu ila alimul ghaibi wasyahadah, sampai ilmu itu ada yang tidak diketahui kecuali Allah Subhanahu wa taala saja, ya. Lan yablughal kadihu fihi akhirah, yakni insan, ya. Insan mahma kadaha, kadih itu artinya berusaha. Kadih itu artinya berusaha atau dia menjalani dengan sakit, menjalani dengan susah payah, ya. Bahwasanya manusia yang menjalani atau mencari ilmu itu dengan susah payah tidak akan sampai kepada akhirnya, ya. Lan mahma kadaha fil ilmi wajtahada lam yumkin an yablugha akhirahu, tidak akan sampai kepada ujungnya. Itulah dia ilmu. Walakin, lihat di sini. Kemudian walakin, apa fungsi walakin? Lakin ini apa? Memberikan maksud yang berbeda dari sebelumnya. Tadi mu'alif bilang bahwasanya ilmu ini nggak bakal bisa didapat, ya. Walaupun orang itu bersusah payah sampai dia meninggal, nggak bakal bisa dapat sampai ujungnya.
Akan tetapi, lihat di sini, akan tetapi fi usulihi tashilan. Di dalam usul-usul ilmu, maksudnya ahkam-ahkam al-kulliyah itu yang sudah kita sebutkan tadi, itu ada tashilan. Apa itu tashilan? Tashilan apa? Ada kemudahan. Jadi Allah dan Rasulnya memudahkan penuntut ilmu untuk mengetahui masalah-masalah, baik masalah kontemporer. Apa itu kontemporer? Yang sekarang, atau masalah-masalah dulu yang ada dalilnya, ya, dengan tashil, dengan mudah. Bagaimana cara memudahkannya? Ya, di sini linailihi tashilan linaihi fahris tajid sabilan. Ya, dengan mengetahui usul-usulnya, ya, yakni anal ilmu lahul usul, ya, tashalul lil husul alaihi, tashalul usul alaihi, ya. Bahwasanya ilmu itu mempunyai usul yang bisa menyampaikan, memudahkan untuk mengetahui usulnya, ya. Maka ada kaidah di dalam ilmu agama apa? Man hurimal usul, hurimal usul. Barang siapa yang enggak pernah belajar usul, dia enggak bakal sampai kepada usulnya. Paham ya? Enggak sampai kepada masalah-masalahnya. Makanya kalau kita lihat orang-orang yang cuma belajar di YouTube saja, YouTube, ya, atau belajarnya nggak usul, masa siapa? Nggak ada. Atau belajarnya tematik, tahu nggak tematik itu apa? Per tema kan, misalnya tentang berbuat sholat, atau tentang sholat, tentang surga, gitu dia, tema-tema aja. Ya, jadi nggak ada usulnya di situ. Makanya kenapa kalau ulama itu membuat kitab, dia kitab matan usul. Pertama usul salasah, qawaidul arba, kitab tauhid. Kenapa? Karena di situ ada usul. Tapi kalau kita cuman belajar tematik, misalnya ada kajian tauhid tentang haramnya syirik, atau nanti tentang dosa-dosa besar, gitu-gitu aja, itu nggak ada usulnya kita. Ya, paham? Makanya kita kalau penuntut ilmu itu harus belajar dari usul dulu, kitab-kitab matan kecil. Nanti kita tumbuh sendiri usulnya. Apa bedanya? Kalau kita udah belajar usul, kita nggak gampang kena syubhat, nggak terombang-ambing. Kayak apa? Kayak ranting di sungai sana sini gitu, ya. Atau kayak ikan lele di sungai, ya. Maksudnya apa? Nggak terombang-ambing. Nanti kalau kita nggak ada usulnya, kena syubhat. Misalnya kita masuk kemana, ke masyarakat, oh ada syubhat gini, nanya lagi ke ustadz, syubhat ini, nanya lagi, maksudnya terombang-ambing. Berbeda kalau orang yang udah punya usul, maka dia bisa menjawab sendiri. Paham ya? Itu bedanya. Makanya kita jangan kurang-kurang, maksudnya yang dibahas di tematik itu semua kita dapat di matan-matan usul itu, ya. Tematik itu konsumsi apa? Konsumsi orang awam, buat ibu-ibu, buat bapak-bapak, kakek-kakek. Kalau penuntut ilmu itu bukan tematik. Penuntut ilmu dia matan-matan usul. Paham ya? Itu dia bedanya. Maka jangan kita tablik akbar ikut, tapi ada kajian per minggu, rutin seminggu sekali nggak ikut. Tablik akbar aja ikutnya. Yang dibahas tablik akbar nggak mungkin ilmu usul. Pasti keutamaan masuk surga, surgaku, rumahku, surgaku, bahterlah, cintalah, apalah, ya kan? Pasti kayak gitu. Itu yang kalian suka, tapi itu nggak ada bobotnya. Kalau misalnya itu konsumsi orang awam, ya. Nggak ada bobotnya. Maksudnya dibanding untuk penuntut ilmu itu nggak ada. Itu konsumsi orang awam, bapak, kayak kakek yang udah kerja nggak sempat belajar. Tapi penuntut ilmu beda. Anak-anak sekolah kayak kita bukan itu konsumsinya, ya. Usul dia itu menumbuhkan pondasi dulu. Sampai jam berapa kita? Masih ada? Hah? Serius? 10? Enggak. Bentar. 11.15 11.45. Kita 3 les. 11.15. Ya, 3 les kita. Qawaidul fikih. Ya, sedikit lagi. Kalian pertemuannya sedikit kelas 12 ini. Semester 1 berapa? 14 ya? 14 lebih. Nanti semester 2 setengah semester aja kan. Habis itu udah UN udah nggak ada lagi. Makanya kita harus cepat di sini. Setengah semester maksudnya 2 semester, 1,5 semester lah. Ya kalau kita kejar, tapi kok lambat-lambat ya nggak selesai lah.
kemarin kelas 12 kemarin nggak selesai. Abang antum nggak selesai nih, Rabiah kan? Kan belajar itu sama Ustaz juga. Ya kan? Yang lulusan kemarin abang antum kan? Lihat di sini baca halaman 18, kita lanjutkan sedikit lagi. Siapa tadi yang belum ya? Wa haka man hadhi. Ya, lihat di sini. Wahaka. Hah? Linailihi. Oh ya. Linailihi, afan. Linailihi, ya, ada kemudahan linailihi untuk mendapatkannya. Ya, linailihi untuk mendapatkannya, mendapatkan ilmu sampai ujung-ujungnya. Kenapa? Karena ada usul. Lihat di sini ya. Kalau kita belajar usul, qaidul fikih termasuk usul, seperti usul fikih. Kalau kita belajar usul, kita akan mencakup furu' yang ada di dalamnya, ya, furu' yang ada di bawahnya. Akan tapi kalau kita langsung masuk ke furu', nggak bakal semua dapat kita. Paham ya? Itu dia bedanya belajar usul dan furu'. Makanya beliau bilang di sini tashilan linailihi fahris tajid sabila. Maka semangatlah, ya, lihat di sini, semangat, bersungguh-sungguhlah, maka kamu akan mendapatkan sabila, jalan menuju ilmu itu. Paham ya? Fa ini fa apa? Fa ini huruf apa? Huruf jawazim, yang maksudnya fa syartiyah. Maka bersungguh-sungguhlah, maka kamu akan mendapat. Maka di sini ihrisnya, fahris tajidnya juga itu dia majzum. Ya. Kemudian baca udah tadi wahaka man azal usuli jumalan alju biha alil jinali nuzula. Hadza ini ya. Hadza atau hadhi. Haka itu artinya khud, ya. Dan ambillah min min itu ya. Wahaka min hadzal atau min hadzil usul. Hazi ini beliau tuliskan hazi, harusnya hazihi. Beliau ubah karena dinazom, ya. Harusnya hazihi. Maksudnya khud, ambillah dari usul-usul ini, maksudnya khud min hadhil usul jumalan, ya. Maksudnya jumalan ini jamak dari apa? Jumalan jamak dari jumlah, ya. Dari jumlah-jumlah kaidah-kaidah yang akan beliau sebutkan ini, ya, aljubiha, ya. Yang dimaksud jumalan ini kalian akan mendapatkan kecukupan aljubiha dengan kaidah-kaidah yang akan beliau sebutkan ini. Aljubiha, alju itu apa? Arju, ya, saya akan berharap dengannya. Kenapa? Karena beliau yang buat nazam ini Ali, ya. Ali maksudnya adalah alia, ya, maksudnya adalah tempat yang tinggi, ya. Al-jinan maksudnya jinan ini jamak dari jannah, dari surga. Maksudnya arju biha, saya berharap dari menuliskan kaidah-kaidah ini apa? Surga yang alin, yang paling tinggi, ya. Nuzula, ya, tempat surga yang paling tinggi. Nuzula ini tempat, ya, manzilah maksudnya, ya. Kemudian baca setelahnya, ya. Balik. Dan nazmi. Ya, di sini qawaidan min qauli ahlil ilmi wa laysa li fiha siwa dan nazmi. Ya, lihat di sini, ya. Beliau tidak menisbatkan kaidah-kaidah ini dari beliau, ya. Saya akan menyebutkan qawaid, apa kaidah-kaidah dari perkataan-perkataan ahlul ilmi sebelum beliau, ya. Ahlul fikih sebelum beliau.
walaisali, ya. Lihat di sini walaisali, dan bukan dariku, ya. Dan saya bukan kecuali hanya apa? Walaisali fiha, dan saya tidak mempunyai andil di dalamnya kecuali apa? Kecuali hanya membuat nazom. Nah, jadi bukan beliau yang buat ini, akan tapi beliau mengambil dari perkataan-perkataan ulama sebelum beliau. Paham ya? Kemudian beliau hanya apa? Hanya membuat nazom saja. Maka disebutkan di sini walaisali fiha siwa zan nazom. Paham sampai sini? Apa nazam berarti? Nazam itu kebalikan dari nasar. Nazam, ada nasar. Ada nazam. Apa tadi ya? Ada an-nazam, ada an-nasar. Nazam ini apa ya, jamak, maksudnya kumpulan-kumpulan dari kalimat yang akhirnya sama. Seperti coba kita lihat kayak baikuniyah kan, abda'u bil hamdi musollian ala Muhammadin khairami mursila, ya. Ya, bait, seperti bait dia. Satuannya disebut bait, tapi seluruhnya disebut nazam. Paham ya? Pokoknya akhirnya sama, walaupun akhirnya agak beda. Nanti disamain nama yang buat nazam ini, ya. Seperti baikuniyah abda'u bil hamdi musollian ala Muhammadin khairin nabi ursila, sama-sama hamzah. Ya. Itu ya. Begitu juga tadi kalau misalnya kita masuk Muhammadil mab'usu rahmatal wara wa khairu hadin lil jami'i man daro, ya, sama-sama itu. Berbeda dengan nasar. Nasar ini dia matan biasa seperti usul salasah misalnya, ya. I'lam rahimakallah, perkataan biasa. Paham ya? Kalau ini nazam, paham ya? Bedanya antara nazam dan nasar. Ada yang tanyakan lagi? Masih ada berapa? 10 menit lagi? 15. Ya. Kita lanjut masuk ke kaidah pertama ya. Ya, lihat, kita masuk ke kaidah pertama. Baca silahkan dari awal. Walintifa isyari anhum wa doror. Ya, di sini. Ad-din, apa itu ad-din? Maksudnya agama, maksudnya dinul Islam. Ya, karena pakai alif lam yang dimaksud berarti ma'rifat, berarti dinul Islam. Ja'a, datangnya agama Islam itu. Ini kaidah pertama ya, lihat di sini bawahnya kaidatul ula. Kaidah pertama bahwasanya ad-din ja'a li sa'adatil bashar, datang untuk apa? Kebahagiaan manusia. Kebahagiaan manusia. Bahkan ya, bashar manusia. Walintifai, apa lintifa? Coba yang belakang apa itu lintifa? Nggak tahu? Kan ada deh, udah kelas 12 masa nggak tahu intifa? Untuk ya bermanfaat. Bukan. Kok bermanfaat pula? Walintifa, untuk menghilangkan, intifa dari kata nafi, menghilangkan. Untuk menghilangkan asyar, ya keburukan, anhum, humnya kembali ke bashar. Untuk menghilangkan keburukan dari manusia, wa doror, dan bahaya dan kemadorotan. Yang dimaksud din di sini adalah dinul Islam. Ja'ali sa'adatin bashar, maksudnya sa'adah yang mana kebalikan dari asyaqa, ya, kebahagiaan. Jadi Islam ini bukan datang, ya, bukan untuk mempersulit manusia. Bukan untuk mempersulit manusia.
Ya. Bahkan tapi untuk kebahagiaan manusia, bukan hanya kebahagiaan umat Islam saja, tapi kebahagiaan seluruh umat manusia kafah, ya. Wa ini buistu inna wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Lihat situ semua, termasuk orang kafirnya, orang Islamnya, kemudian hewannya, tumbuhannya, ya. Dan begitu juga Islam datang untuk apa? Untuk menghilangkan keburukan dan kemadorotan, ya. Maka kaidah, bahwasanya ini kaidah yang pertama, kita lihat kaidah amah di dalam kaidah fikih, bahwasanya Islam ja'a li sa'adatil basar wal intifa'i syar'u anhum wa doror. Maksudnya apa? Islam itu untuk jalbil masalih wa daf'il mafasid, ya. Islam itu tujuannya apa? Untuk mengambil maslahat dan menghilangkan mafsadat. Paham ya? Contohnya umat manusia ini lebih bahagia hidupnya ketika datang Islam apa sebelum datang Islam? Ketika datang Islam. Contohnya di masalah pernikahan, sebelum datangnya Nabi gimana? Udah belajar tarikh fikih Islam. Gimana? Ya, perempuannya digulir misalnya ada 1 2 10, ya. Digilir 1 malam 10, kemudian hamil, anaknya paling mirip siapa? Anaknya paling mirip siapa dari 10 itu? Baru dia bapaknya. Enak apa enggak enak? Ya, maksudnya itu apa? Merusak keturunan, ya. Agama Islam itu menjaga 5. Menjaga apa? Menjaga agama, menjaga nyawa. Kenapa menjaga nyawa? Karena ada kisos di situ. Kalau sebelum Islam nggak ada kisos, ya. Sebelum Islam nggak ada kisos, ya. Nggak ada kisos. Kisos, tapi kalau di dalam Nasrani nggak ada kisos. Di dalam Yahudi ada, ya. Nasrani cuman pensucian dosa aja. Dia bayar, udah dosanya hilang. Makanya ada di gereja-gereja itu tempat persucian dosa, tinggal habis zina dia datang ke gereja, bayar aja udah pulang. Iya. Dosanya nggak ada. Kok Yahudi dia memang ada kisos. Yahudi memang ada kisos. Akan tapi kisos itu apa? Untuk menjaga nyawa, ya. Iya, kisos itu untuk menjaga nyawa. Maka orang nggak ngasal bunuh aja, ya. Nggak asal bunuh. Hamba saya pun dibunuh. Jadi hamba saya harus dikisos. Begitu juga untuk menjaga akal, ya. Maka diharamkanlah khamar. Kenapa? Karena khamar itu merusak akal. Begitu juga minuman beralkohol, apa contohnya bintang dan seterusnya. Ya, beralkohol. Iya. Datang Islam, khamar itu nggak langsung diharamkan. Kenapa? Karena bikin sahabat itu shock, ya. Nanti bikin sahabat shock, malah nggak percaya, malah membangkang. Jadi kok orang dilarang tiba-tiba, itu dia shock hatinya. Makanya khamar itu diharamkan itu dengan 3 larangan, kan. Pertama, dijelaskan bahwasanya wa yas'aluna ka'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'ul linnas. Nah, sebutkan aja banyak keburukannya. Habis itu wala taqrabus shalat wa antum syukara, ya. Masih boleh minum, tapi nggak boleh sholat setelah minum. Janganlah kamu sholat dan ketika kamu mabuk, ya. Habis itu setelahnya apa? Innal khamru wal maisir rijsun min amali syaiton, langsung diharamkan di situ. Lihat di situ ada tingkatan. Kok langsung diharamkan, sahabat hatinya kaget, langsung benci sama Islam. Tapi perlahan dengan 3 ayat itu, paham ya? Baru setelah itu khamar-khamar yang disimpan di gudang-gudang mereka baru dipecah-pecahkan, guci-gucinya itu di jalanan. Itu menunjukkan bahwasanya khamar itu nggak najis tapi haram. Nggak najis tapi haram. Jadi kok pakai parfum beralkohol boleh nggak? Boleh lah, ya. Boleh lah. Karena itu nggak najis, tapi nggak boleh kayak gini, nggak boleh diminum, nggak boleh diminum, paham ya? Ya, di surga ada sungai dari khamar. Apa? Bisa nggak boleh sholat?
Apa? Karena itu kalau musim dingin katanya minum khamar biar Iya. Iya, memang khamar itu kan disebutkan ada manafi'ul linnas, ada gunanya. Kenapa gunanya? Bikin tenang. Jadi orang tenang gitu. Banyak masalah ngerokok, misalnya ngerokok juga ya, ada kafeinnya, ada apa? Nikotinnya ya. Ketika dia minum khamar dia jadi hilang, ngefly dia. Atau jadi hangat badannya, makanya pada saat minum. Tapi itu bukan jangan keluar, minum aja air hangat atau jahe, udah selesai. Ya, nggak harus yang khamar. Ya, karena disebutkan kalau orang udah minum khamar di dunia, dia nggak bakal merasakan khamar di akhirat. Begitu juga yang memakai sutra di dunia nggak akan memakai sutra di akhirat. Iya, kecuali dia ada tobat. Ya, kecuali dia ada tobat, karena itu dosa besar ya. Begitu juga menjaga akal, menjaga mal, maka nggak boleh ada riba. Contohnya sebelum datang Islam banyak riba, ya, riba. Dia riba. Kenapa riba nggak bolehin? Kenapa jual boleh? Kenapa di dalam jual beli boleh ngambil untung, di dalam peminjaman nggak boleh ngambil untung? Nanti jatuhnya riba. Kenapa? Kalau kita beli spidol misalnya 5.000, kita jual 30.000 ke orang, boleh nggak? Boleh, karena itu jual beli. Mau kita 100.000 pun boleh kalau sama-sama ridho. Iya kan? Kalau penjualnya pembelinya mau beli ya boleh. Walaupun kita belinya 1.000, jualnya 1.000.000, boleh, itu keuntungan karena akadnya jual beli. Contohnya akan tapi peminjaman bukan untuk mendapatkan untung, akan tapi untuk berbuat baik. Kita minjemin orang untuk apa? Untuk dapat untung apa buat nolong dia? Buat nolong dia kan. Tapi kalau misalnya kita minjemin 10.000 terus baliknya 15.000, itu masuknya riba. Tapi kalau yang jual-jual koleksi uang itu mana? Itu masuknya nggak riba. Nggak riba karena bukan masalah ridho. Penjual antara nilai tukar uang, ya, jual beli uang, jika uang lama itu bukan, nggak bisa buat jual beli lagi kan, uang itu kan cuman buat hiasan kan, maka itu jatuhnya bukan jual antara uang, akan tetapi beli benda, nanti buat hiasan aja. Iya, akan tapi yang nggak boleh kalau misalkan dia jual beli uang atau tukar uang, ya, kayak misalnya kita mau beli dolarnya Singapura pakai rupiah, kita beli dolar Singapura pakai rupiah misalkan. Ya, itu itu boleh, akan tapi langsung. Tapi kalau misalnya lewat bank, itu nggak boleh, itu masuknya riba. Tapi kalau misalnya kita buat lebaran, contohnya gimana? Ya, itu harus sesuai, nggak boleh lebih. Kalau kayak gitu riba. Ya, itu riba masuknya. Ya, itu riba masuknya. Paham ya? Sama kayak jual beli emas, itu kalau misalnya ada tambahannya, itu nanti riba masuknya. Ya, itu dia. Kenapa? Kalau mau kita ngambil untung, jangan di peminjaman, dijual beli, ya. Jangan kita minjemin orang 10.000, baliknya 15 buat nyari untung, itu masuknya riba. Kalau mau nyari untung ke jual beli, jual sesuatu bukan minjem. Makanya Allah haramkan riba di pembelian. Makanya Allah halalkan jual beli dan mengharamkan riba. Paham ya? Itu dia hifzul mal, kemudian hifzul nasab, ya. Makanya tadi nggak boleh ada berzinaan, ya. Nggak boleh menggabungkan antara dua saudari, ya, dua saudari itu nggak boleh. Itu untuk menjaga nasab dan seterusnya. Islam menjaga 5 ya, Menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga akal, menjaga harta, dan menjaga keturunan, nasab. Ya, 5 itu. 5 daruroh. Maka kita dibolehkan membunuh. Ya, kalau misalnya kita mau terbunuh, boleh nggak membunuh? Kalau misalkan kita mau terbunuh, nggak ada jalan lain gitu. Paham ya? Itu dia. Karena ada darurohnya di situ. Daruratul khamsah sama kayak kepentingan yang 5 tadi. Ada daruratul akal. Ya, misalkan harta kita mau dicuri. Ya, bukan kita curi lagi, kita tahan, kita melukainya. Boleh nggak melukai orang? Tadinya nggak boleh. Tapi kalau kita terancam, kalau dia nggak bisa kecuali dibunuh, lalu nggak apa-apa dibunuh. Boleh gitu. ada harta rampasan enggak? Nggak ada. Itu dia. Kita ambil keretanya, nggak boleh. Ya. Itu kan nggak
Ya. Nanti akan dijelaskan apa saja harta yang boleh diambil dan nggak boleh diambil. Contohnya warisan. Islam itu menjaga harta. Sebelum ada Islam, warisan gimana? Yang paling tua yang paling banyak dapat. Misalnya dia ada 5, yang paling tua dapat 10 juta, yang lain 2 juta. Ya, itu. Akan tapi apa? Setelah datangnya Islam, Allah memperincikan apa tentang warisan itu di dalam Al-Qur'an, bukan di dalam hadis. Salat aja dijelaskan di mana terperincinya? Hadis kan? Di Al-Quran cuma aqimus sholat wa atuz zakat aja kan? Akan tapi warisan di mana dijelaskan? Di Al-Quran. Kenapa? Padahal sholat lebih penting daripada warisan. Ya karena ya karena Allah ingin menghilangkan apa persengketaan. Nanti kalau misalnya disebutkan di hadis, ada yang bilang ini hadis dhaif nggak bisa dipakai gitu. Tapi kalau udah di Al-Quran nggak bisa orang ngelak. Ya perempuan dapat 2/3. Kalau ada ibunya dapat seterusnya gitu ya, 2/6 dan seterusnya ya, itu dia. Paham ya? Contohnya, boleh nggak kita sama adil aja? Misalnya bapak meninggalkan 25 juta, anaknya 5, semuanya dapat 5 juta, semuanya ada yang laki-laki 2, perempuan 3 dapat 5 juta. Kalau ditanya ridho nggak, semuanya ridho, boleh nggak? Kenapa nggak boleh? Boleh aja kalau sama-sama ridho. Akan tapi ada satu yang ketinggalan, yaitu disuruh tahu dulu berapa pembagian Allah. Nanti kalau abangnya udah tahu, oh rupanya saya bukan dapat 5 juta, dapat 10 juta, ya, baru dia nggak mau, ya. Tapi kok misalnya udah tahu baru dia mau, nggak apa-apa, kok sama-sama ridho, paham ya? Tapi harus dikasih tahu dulu, pasti dia nggak mau, karena dia jatahnya lebih banyak. Karena lidzakari mislu hazil unsayain. Jadi laki-laki itu mendapatkan hak 2 kali lipat dari perempuan. Kenapa? Iya, karena laki-laki mempunyai tanggung jawab keluarga, untuk modal usaha dia harus banyak. Kalau perempuan nanti ada suaminya dan seterusnya. Paham ya? Itu bukan nggak adil, kan ini namanya emansipasi wanita. Wanita ya kan? Oh iya. Ya, maksudnya wanita dikucilkan kan? Ya. Nah, dan seterusnya. Jadi masalah derajat tadi. Iya, masalah derajat ini mengunculkan wanita, ya. Itu kan banyak pakai orang-orang kayak misalkan yang mengutamakan agama, orang-orang yang kayak liberal, terus dia mengutamakan logika. Ya pasti itu ini enggak derajat, ini enggak sederajat, makanya pemimpin boleh pakai perempuan dan seterusnya. Itu nggak bisa. Kenapa? Karena keadilan Allah itu lebih adil, paling adil ya. Kenapa laki-laki lebih banyak? Karena nanti dia jadi tulang punggung keluarga buat modal usaha. Apa? Iya, pakai aplikasi pun boleh. Pembagian waris, ya ada aplikasinya. Ya. Ada aplikasinya. Ya, kan tapi harus jelas dulu. Nanti ada sudah disebutkan ada ibunya. Nanti ibunya nggak dianggap, nggak boleh. Ya. Paham ya? Udah habis waktunya. Kita baru sampai kaidah yang pertama. Insyaallah minggu depan kita masuk kaidah yang kedua. Ada yang tanyakan? Kalau nggak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.